Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Berlimia Delina Pitasari dengan NIM V38210111 kelas C dengan prodi D3 Akuntansi PSDKU akan membahas sedikit terkait instrumen keuangan, kas, dan piutang dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Labeka Dwi Ayu Rahmawati, SEMAK, selaku dosen pengampu uh, mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Yang pertama ada materi terkait instrumen keuangan, yang mana instrumen keuangan adalah suatu kontrak yang menambah nilai aset dan liabilitas keuangan. Selain itu, instrumen keuangan terdiri atas aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas. Berikut adalah standar akuntansi yang mengatur tentang instrumen keuangan. Yang pertama ada PSAK 50 instrumen keuangan yang mana mengatur terkait penyajian aset keuangan dalam laporan keuangan. Yang kedua ada PSAK 55 instrumen keuangan yang membahas terkait pengakuan dan penilaian. Dan yang ketiga ada PSAK 60 instrumen keuangan yang membahas terkait pengungkapan. Selain itu, ada juga beberapa contoh instrumen keuangan seperti 1. Obligasi, 2. Saham, 3. Reksadana, 4. Surat pinjaman, 5. Derivatif, dan yang terakhir commercial paper, dan lain sebagainya. Berikutnya ada bentuk dan jenis instrumen keuangan. Jika dilihat dari tabel, akan ada penjelasan yang pertama, aset keuangan yang terdiri dari pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar yang melalui laporan rugi laba. Kedua, ada investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Ketiga, ada pinjaman yang diberikan dan piutang. Dan yang keempat, ada aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Berikutnya ada liabilitas keuangan, yang mana terdiri dari yang pertama, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif. Berikutnya ada liabilitas lainnya. Untuk selanjutnya ada instrumen ekuitas yang terdiri dari instrumen ekuitas biasa, instrumen ekuitas manajemen, dan instrumen ekuitas sintesis. Berikutnya ada instrumen derivatif yang terdiri dari derivatif biasa dan derivatif melekat. Dan yang terakhir ada instrumen lindung nilai yang terdiri dari atas nilai wajar, atas arus kas, dan yang terakhir atas investasi neto pada operasi luar negeri. Materi berikutnya yaitu terkait konsep pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, yang mana pada pengakuan awal aset keuangan diukur dengan nilai pada tanggal perolehan. Biaya transaksi dapat diatribusikan untuk perolehan aset keuangan akan dikapitalisasi untuk aset keuangan selain laporan laba rugi komprehensif atau FPPL, yang mana biaya transaksi terkait FPPL diakui sebagai beban dalam laba rugi. Berikutnya yaitu setelah pengakuan FPPL diukur dengan nilai wajar dan selisih dengan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, AFS diukur dengan nilai wajar dan selisih dengan nilai wajar diakui mengurangi atau menambah ekuitas atau diklasifikasikan sebagai pendapatan komprehensif. Berikutnya yaitu ada aset keuangan, yang mana pertama mencakup bentuk aset keuangan. Bentuk aset keuangan di sini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau fair value to profit and loss FVPL. Kedua ada investasi dipegang hingga jatuh tempo atau held to multi-rights HTM. Berikutnya ada pinjaman yang diberikan atau piutang atau loans of receivable LR. Berikutnya ada keuangan tersedia untuk dijual atau available to sell AFS. Yang kedua yaitu ada reklasifikasi aset keuangan dalam kondisi tertentu sesuai dengan PSAK 55, sesuai dengan revisi tahun 2011, FPPL dapat diklasifikasikan ke LR dalam situasi yang sangat langka. Laporan ini dimaksudkan agar entitas tidak memiliki moral hazard menggunakan relaksasi untuk manajemen laba.
Yang terakhir yaitu ada yang terakhir ada penghentian pengakuan yang terdiri dari standar penjelasan bahwa entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya ada yang pertama, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria menghentikan pengakuan. Berikutnya yaitu ada materi terkait kas dan piutang. Sesuai dengan diagram di sini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang mana kas di sini yang pertama membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan kas. Jadi kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas juga merupakan aset yang paling liquid karena dengan digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Dan tak hanya itu juga kas termasuk ke dalam instrumen keuangan dalam klasifikasi aset keuangan. Yang kedua membahas tentang manajemen dan pengendalian kas. Untuk manajemen kas sendiri sering menghadapi dua masalah. Yang pertama membuat pengendalian yang tepat untuk mencegah transaksi yang tidak terautorisasi, dan yang kedua menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengelola kas yang ada di tangan dan transaksi kas dengan tepat. Dengan catatan, jadi perusahaan perlu mengendalikan internal yang relatif terhadap kas. Untuk yang ketiga yaitu pelaporan kas yang terdiri dari kas yang dibatasi dan overdraft bank. Untuk kas yang dibatasi, perusahaan memisahkan kas yang dibatasi dari kas reguler untuk tujuan pelaporan. Sebagai contoh, dibatasi untuk 1. Ekspor pabrik, 2. Revirement utang jangka panjang, dan yang ketiga saldo kompensasi. Untuk overdraft pabrik, ketika suatu perusahaan menulis cek lebih dari jumlah dalam rekening kas, maka umumnya dilaporkan sebagai kewajiban lancar dan offset terhadap akun kas hanya apabila kas tersedia pada akun lainnya di bank yang sama di mana overdraft tersebut terjadi. Dan yang keempat ada equivalent kas, yang mana investasi jangka panjang sangat liquid. Yang pertama yaitu segera bisa dikonversi menjadi kas, dan yang kedua begitu dekat dengan jatuh temponya sehingga resiko perubahan suku bunga tidak signifikan. Berikutnya di sini ada piutang, yang mana piutang adalah klaim yang diajukan terhadap pelanggan dan pihak lain atas uang, barang, dan jasa. Piutang sendiri terbagi menjadi dua, yaitu piutang usaha dan wesel tagih. Untuk piutang usaha, janji lisan dari pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual. Sedangkan untuk wesel tagih yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Untuk piutang terkait piutang di sini terdiri dari beberapa materi, yaitu yang pertama piutang non-dagang, sebagai contoh yang pertama uang muka kepada karyawan dan staf, kedua uang muka kepada anak perusahaan, ketiga deposito untuk menutup kemungkinan kerugian atau kerusakan, keempat deposito sebagai jaminan penyediaan jasa dan pembayaran, dan yang terakhir yaitu piutang dividen dan bunga. Untuk urutan kedua yaitu pengakuan piutang usaha atas dasar diskon dagang yang terdiri dari pengurangan dari harga terdaftar, tidak diakui dalam laporan akuntansi, dan pelanggan dibagi setelah diskon. Yang ketiga ada pengakuan piutang usaha atas dasar diskon kas yang mencakup rangsangan untuk pembayaran dini dan metode kotor versus metode bersih dengan termin pembayaran 2/10 N/30. Untuk selanjutnya ada pengakuan piutang usaha dengan dasar tidak mengakui elemen bunga yang terdiri dari perusahaan sebaiknya mengukur piutang dalam nilai sekarangnya, dan pada praktiknya perusahaan mengabaikan pendapat bunga yang terkait dengan piutang usaha karena jumlah diskon biasanya tidak material.
Dan yang kelima, ada penilaian piutang usaha yang terdiri dari pelaporan piutang dan piutang usaha yang tak tertagih. Untuk pelaporan piutang sendiri, terbagi menjadi dua, yaitu klasifikasi dan penilaian atas dasar nilai relasi bersih. Sedangkan piutang usaha yang tak tertagih terdiri dari penjualan pada piutang, peningkatan kemungkinan piutang tidak tertagih. Untuk piutang usaha tak tertagih, ada metode akuntansi untuk menghitung atau melihat piutang tak tertagih tersebut, yang mana terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penghapusan langsung, dan yang kedua metode penyisihan. Pada metode penghapusan langsung, teoretis tak diinginkan. Jadi tidak ada penandingan dan piutang tidak dinyatakan pada nilai relasi bersih. Sedangkan pada metode penyisihan, kerugian diestimasikan. Jadi persentase penjualan dan persentase piutang termasuk ke dalamnya. Lalu untuk rangkuman, jadi pendekatan persentase penjualan terdiri dari estimasi beban piutang tak tertagih berhubungan dengan piutang nominal atau penjualan tiap saldo dalam piutang penyisian diabaikan. Dan yang kedua, oleh karena itu, metode ini mencapai penandingan yang tepat dari biaya dan pendapatan piutang usaha yang tak tertagih. Berikutnya ada pendekatan presentasi piutang yang mana terdiri dari berdampak pada penilaian lebih akurat tentang piutang pada neraca, dan metode ini juga dapat diterapkan menggunakan schedule manual. Berikutnya ada terkait pengakuan wesel tagih. Untuk wesel tagih di sini didukung oleh promise formal, terdiri dari instrumen yang dapat dinegosiasi, maka Seigen in favor of unpaid. Berikutnya dengan bunga atau memiliki tingkat bunga yang dinyatakan atau tanpa bunga. Dalam artian bunga dimasukkan dalam jumlah nominal. Untuk selanjutnya ada umumnya berasal dari pelanggan yang ingin memperpanjang periode pembayaran dari piutang outstanding, risiko tinggi atau pelanggan baku, ada pinjaman kepada karyawan dan anak perusahaan, penjualan properti, pabrik dan perlengkapan, dan yang terakhir ada transaksi pinjaman atau mayoritas wesel. Untuk grafiknya, terkait pengakuan wesel tagih terbagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek dicatat pada nilai nominal dan dikurangi dengan penyisihan, sedangkan pada jangka panjang dicatat pada nilai sekarang dari kas yang diharapkan untuk ditagih. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan terkait wesel tagih. Yang pertama ada penilaian wesel tagih yang terdiri dari wesel jangka panjang. Yang pertama ada wesel jangka pendek dicatat pada nilai relasi bersih, sama seperti akuntansi untuk piutang usaha. Dan yang kedua ada wesel jangka panjang is imparate, ketika menagih semua jumlah yang jatuh tempo, baik pokok dan bunga, will like not occur. Akuntansi untuk impairment didiskusikan dalam Appendix 14A. Yang kedua ada disposisi piutang usaha dan wesel tagih yang terdiri dari pemilik dapat mentransfer piutang usaha atau wesel tagih ke perusahaan lain untuk mendapatkan uang tunai dengan alasan pertama persaingan, dua menjual piutang karena butuh uang, dan yang ketiga menagih sering menghabiskan waktu dan mahal. Transfer tersebut dilakukan dengan yang pertama peminjaman yang dijamin, yang kedua yaitu penjualan piutang. Selanjutnya yang ketiga ada penjualan piutang, yang mana faktornya adalah perusahaan keuangan atau bank yang membeli piutang dari bisnis untuk mendapatkan imbalan. Penjualan tanpa tanggung rentang terdiri dari pembeli menanggung resiko ketertagihan. Yang kedua ada transfer is
Albright penjual piutang ketika ada penjual mencatat keuangan penjualan dan yang terakhir ada penjual menggunakan due dari wesel faktor atau piutang untuk menutupi diskon, retur, dan penyisihan. Untuk penjualan dengan tanggung rentang, terdiri dari penjual menjamin pembayaran kepada pembeli dan pendekatan komponen keuangan digunakan untuk mencatat transfer. Yang keempat ada pinjaman yang dijamin versus penjualan. Di sini FASB menyimpulkan bahwa penjualan terjadi hanya jika penjual menyerahkan kendali atas piutang kepada pembeli jika terdapat 3 kondisi yang harus dipenuhi. Antaranya, yang pertama, aset dialihkan diisolasi dari pihak yang mengalihkan. Yang kedua, pihak yang dialihkan memiliki hak untuk menjaminkan atau menjual aset. Dan yang ketiga, pihak yang mengalihkan tidak memiliki pengendalian melalui perjanjian pembelian kembali. Untuk yang kelima, terdapat tentang penyajian dan analisis, terdapat aturan umum klasifikasi piutang yang terdiri dari memisahkan berbagai jenis piutang yang dimiliki perusahaan jika material. Selanjutnya ada menjamin bahwa akun penilaian secara tepat mengonvers atau piutang yang terkait. Berikutnya ada menentukan bahwa piutang yang diklasifikasikan dalam kelompok aktiva lancar dan dikonversikan menjadi kas dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi, maka yang lebih panjang. Selanjutnya ada mengungkapkan setiap kontingensi keuangan yang ada pada piutang. Selanjutnya yaitu mengungkapkan setiap piutang yang dijadikan sebagai jaminan, dan yang terakhir ada mengungkapkan semua konsentrasi yang signifikan dari risiko kredit yang berasal dari piutang. Untuk analisis piutang sendiri dihitung menggunakan rumus penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang usaha bersih, maka akan menghasilkan perputaran piutang, yang mana rasio ini digunakan untuk satu, menilai likuiditas piutang, dan yang kedua mengukur berapa kali rata-rata suatu perusahaan menagih piutang selama suatu periode. Berikut ada contoh soal terkait piutang usaha. Jadi pada tanggal 3 Juni, Bolton Company menjual barang dagangan kepada Arkwright Company yang memiliki harga jual senilai 2.000 dengan termin 2/10 N/60 FOB shipping point, faktur sebesar 90, termin N/30 telah diterima oleh Arkwright pada tanggal 8 Juni dari John Boat Transport Service untuk biaya pengiriman. Pada tanggal 12 Juni, perusahaan menerima cek atas saldo tagihan Arkwright Company. Buat ayat jurnal pada buku Bolton Company untuk mencatat penjualan dengan asumsi Bolton mencatat penjualan menggunakan metode bruto. Jadi di sini jika menggunakan metode bruto pada tanggal 3 Juni, posisi piutang usaha di debit dan penjualan dikredit dengan nilai yang sama yaitu 2.000. Dan pada tanggal 12 Juni, nilai kas dan diskon penjualan berada di sisi debit dan piutang usaha di sisi kredit dengan nilai kas yaitu 1.960 yang mana berasal dari diskon penjualannya itu 2.000 dikalikan dengan 98%. Untuk diskon penjualan sendiri bernilai 40 yang berasal dari penghitungan 2.000 dikalikan dengan 2%. Dan untuk piutang usahanya berjumlah 2.000. Selanjutnya masih dengan soal yang sama, namun di sini Bolton Company untuk mencatat penjualan dengan asumsinya menggunakan metode neto. Jadi jika menggunakan metode neto pada tanggal 3 Juni, piutang usaha berada di posisi debit dan penjualan di posisi kredit.
dengan nilai yaitu yang sama 1.960. Dan pada tanggal 12 Juni, nilai kas di sisi debit dan piutang usaha pada sisi kredit dengan nilai yang masih sama yaitu 1.960 yang mana berasal dari perhitungan 2.000 dikalikan dengan 98%. Yang berikutnya yaitu masih dengan soal yang sama pada soal-soal berikutnya, namun di sini Bolton Company untuk mencatat penjualan dengan asumsinya penjualan dicatat menggunakan metode neto dan Alfa tidak melakukan pembayaran hingga pada tanggal 29 Juli. Jadi pada tanggal 3 Juni, piutang usaha dicatat pada sisi debit dan penjualan dicatat pada sisi kredit. Pencatatan ini masih sama dengan metode neto untuk pada tanggal 3 Juni dan nilainya pun masih sama yaitu 1.960. Namun pada tanggal 12 Juni ada perubahan yang mana kas di sini dicatat pada sisi debit, lalu piutang usaha dan diskon penjualan yang dibatalkan itu dicatat pada sisi kredit. Untuk nilai kas yaitu 2.000, piutang usaha 1.960 berasal dari perhitungan 2.000 dikalikan dengan 98%. Untuk diskon penjualan yang dibatalkan bernilai 40 yang mana berasal dari perhitungan 2.000 dikalikan dengan 2%. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.